praktisi di luaran sana. Misalkan Bapak Ibu semuanya melihat praktisi-praktisi di luar sana, misalkan ikuti kelas ini dengan harga 3 juta ya, dengan harga 3 juta dijamin anti boncos. Nggak ada sejarahnya. Detik ini juga orang suatu iklan itu nggak boncos. Di dalam iklan itu ada yang namanya testing, running, testing, running, testing, running. Apa itu testing, running, Mas? Contoh, saya punya handphone ya, saya punya handphone ya, saya punya handphone ini ya, saya punya handphone, saya pengen mengiklankan handphone ini. Saya gunakan namanya testing, lalu saya jalankan dengan running. Jadi testing running, terus tiba-tiba biasanya saya atau semua praktisi melihat iklan itu kalau sudah 3 hari running, baru nanti bisa kelihatan datanya, polanya, dan juga algoritmanya. Contoh, saya sudah menjalankan handphone ini atau mengiklankan handphone ini selama 3 hari. Terus, Mas, kan saya udah jualan handphone nih, terus boncos gimana? Nah, itu iklannya di stop aja. Kalau udah 3 hari, 4 hari kita beriklan, tapi boncos di stop aja. Diganti ke produk tas nih ya, diganti ke produk tas. Itu yang namanya sistem testing, running, testing, running, testing, running. Nanti kalau sudah ketemu polanya ya, udah ketemu polanya, yang bagus dan benar dan baik, itu barulah kita biarin aja itu iklannya jalan. Kita tinggal mainin scale up, naik turun budget gitu. Lebih tepatnya kita naikin lagi. Contohnya, saya iklankan ini ya, handphone baru contohnya ya, handphone baru saya iklankan. Terus saya tunggu selama 3 hari nih. Terus selama 3 hari, wah lumayan nih, iklannya prospek nih, maksudnya leads banyak, closing banyak. Itu baru nanti kita bisa menggunakan namanya teknik scale up. Scale up itu apa? Scale up itu menaikkan budget anggaran iklan kita dengan secara bertahap ya Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan saya jualan handphone ini dengan budget iklan per harinya 30.000 atau 50.000, kalau sudah winning handphone saya ini, saya naikkan bertahap. Tadinya 30.000, saya naikkan biasanya 2 kali, jadi 60.000. 60.000, sekiranya udah lumayan winning lagi, saya naikkan jadi 120. 120 sudah winning lagi, saya naikkan jadi 240. Jadi perkelipatan 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Lalu yang pertemuan kelima, membuat iklan CTWA, CBO. Membuat iklan CTWA atau sebutan kampanye interaksi. Jadi iklan CTWA adalah di mana iklan diklik oleh Bapak Ibu semuanya langsung masuk ke dalam WhatsApp bisnis. Nah, itu yang dinamakan dengan iklan CTWA. Jadi kalau Ibu Bapak Ibu semuanya melihat iklan, lalu dibuka iklannya, lalu tiba-tiba langsung masuk ke WhatsApp ya, langsung masuk ke WhatsApp atau ke direct ke WhatsApp langsung, berarti orang tersebut menggunakan iklan CTWA seperti itu ya. Lalu yang keenam, struktur membuat landing page. Nah, untuk membuat landing page itu mungkin di sini nggak tahu ya ada nanti saya akan ngajarin atau enggak ya. Pokoknya intinya untuk membuat landing page itu dibuat yang ngehook banget. Untuk penggunaannya bebas, boleh pakai Skylive boleh pakai WordPress boleh, bebas. Intinya membuat suatu landing page itu yang baik dan benar. Nah, kalau kita membuat landing page berarti nanti iklannya ke prospek, beda lagi. Oke, lanjut ya. Nih, pertemuan ketujuh. Evaluasi iklan CTWA dan membuat iklan LPWA atau ABO. Ini ABO-nya nggak usah di ini ya, nggak usah di apa ya, nggak usah difokuskan ya. Jadi fokuskannya evaluasi iklan CTWA dan membuat iklan LPWA. Ini adalah nanti saya akan mengevaluasi hasil iklan CTWA-nya dan langsung membuat iklan LPWA atau sebutannya setelah saya berhasil membuat iklan dengan funnel dari iklan ke WhatsApp, kalau sudah ditunggu, barulah nanti saya akan membuat dari iklan ke landing page. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Lalu yang berikutnya, pertemuan ke-8. Evaluasi iklan LPWA dan teknik scale up. Nah, teknik scale up ini jujur lumayan penting ya. Kenapa? Karena kalau produk kita winning ya, kalau produk kita winning, nggak mungkin dong kita masih stuck di situ-situ aja. Nggak mungkin. Kalau produk kita udah winning, pasti kita akan menggunakan yang namanya teknik scale up. Yang sudah saya sampaikan tadi, teknik scale up itu banyak ya, metodenya banyak, tekniknya banyak. Cuman kita pakai teknik dasarnya aja. Kenapa? Biar aman aja. Jadi biar aman itu menggunakan kali 2 kali, perkalian 2. Contohnya budget 30.000. Teknik scale up itu berarti 60.000. Ntar kalau udah bagus dikali lagi 60.000 dikali 2 120.
sekiranya udah bagus lagi, dikali aja 120 kali 2 berarti 240. Tapi kalau mau langsung digas boleh, tapi digasnya ditakarin. Misalkan awal 30.000, nanti bagus nih mas hasilnya, naikin 100.000. 100.000 bagus nih mas hasilnya, naikin 250. 250 bagus nih mas hasilnya, naikin 500. Jadi jangan dari 30.000 udah bagus, mentang-mentang bagus, banyak closing, banyak lead, langsung dinaikin ke 500 satu jam. Jangan, boncos itu ntar. Karena teknik scale up ini cukup penting ya, cukup penting dipahami untuk Bapak Ibu semuanya ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya pertemuan ke-9, evaluasi scale up. ABO dan CBO ya, karena di dalam sini ada, nah ini saya akan mengajarkan mungkin baca data singkat ya, atau sebutan saya sendiri KPI, Key Performance Indicator ya, di mana di Key Performance Indicator atau KPI dari saya ini, ntar saya buat standar aja, CPR adalah biaya per hasil, CPC biaya per klik, dan CTR presentasi orang yang klik iklan kita, seperti itu. Oke, lalu yang pertemuan terakhir nih, evaluasi dari awal sampai akhir, review seluruh materi pertemuan dari 1 sampai ke 9. Nanti saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya teknik-tekniknya, gimana cara baca data. Intinya pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10, saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya gimana cara baca data yang singkatnya. Karena di dalam MTS ini, walaupun settingannya singkat, tetap ada yang namanya baca data itu sebutannya KPI ya, KPI dari saya insya Allah rendah atau Key Performance Indicator, di mana saya sudah membuat secara struktur KPI saya dari CTR-nya itu margin produk, terus ada CPR itu margin produk, terus CTR, kalau saya CTR-nya biasanya paling kecil 55,0% atau 50%. Terus ada OCLP itu kalau saya biasanya paling minim 80%. Intinya ini saya menjelaskan dulu ya, karena takutnya belum pada paham. Barulah nanti kalau sudah pada paham, kita nanti akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi preview dari saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya step by step beriklan dari A sampai Z sampai benar-benar paham. Dan pastinya saya akan mengajarkan biar tidak terlalu boncos iklan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Meta Ads iklan di FB dan IG, ya benar. Meta Ads itu iklan di FB dan di Instagram. Jadi Meta Ads itu iklan di Facebook dan di Instagram, tetapi menggunakan Facebook seperti itu. Boncos itu istilah, ya benar Pak. Boros, benar. Boncos itu boros. Apa ada trik tidak boncos? Ada Pak, ada. Nanti ada triknya dari saya biar tidak boncos, ada pastinya. Karena kan kita ngiklan pastinya kalau boncos itu hal yang wajar. Cuman gimana caranya biar kita itu meminimalisir terjadinya boncos, ada nanti triknya dari saya. Jujur, metas itu boncos itu wajar ya. Balik lagi, boncos itu wajar. Tetapi ada triknya biar tidak terlalu boncos seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nanti ada trik and triknya. Tips and triknya dari saya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saran saya kalau misalkan ikut Zoom rutin ini ya, saya akan mengajarkan bagaimana cara beriklan yang baik dan benar, bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana teknik scale up, bagaimana teknik biar tidak terlalu boncos, ada nanti tips and triknya dari saya. Produk yang cocok iklan ads. Banyak Pak, semua produk cocok gitu. Balik lagi di Meta ini kita beriklan biarin orang-orang tahu produk kita gitu. Jadi contohnya misalkan saya punya produk tas nih, gimana kan kalau zaman sekarang udah nggak zaman tuh kita main keliling-keliling ke tetangga-tetangga, ke pasar, nggak udah bukan eranya lagi. Sekarang ini eranya udah era digital ya, di mana orang lebih banyak menggunakan handphone. Jadi dia apa-apa udah check out, beli gitu-gitu. Berarti harus ada, ya jadi kalau misalkan Bapak Ibu bingung ya, produk Mas, saya kan nggak punya produk nih. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa jadi dropshipper. Dropshipper bisa juga, kalau nggak bisa jadi reseller juga bisa gitu. Nanti tekniknya beriklan gitu, biarin banyak yang beli gitu. Kalau nggak punya produk, apakah bisa juga iklan ads? Kalau nggak punya produk, tuh ya, di kelas Odin banyak yang bisa dijual ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa jadi reseller dari kelas Odinnya ini. Aman kok Bapak Ibu semuanya.
Pokoknya dari kami banyak bisa produk jasa bisa dijualkan kembali gitu. Jadi caranya beriklan, nanti kalau sudah paham tekniknya, barulah nanti menjual produk tersebut di iklan. Kenapa di iklan? Yang sudah saya sampaikan tadi, zaman sekarang itu udah zaman era digital, di mana orang-orang sudah menggunakan device handphone ataupun komputer ataupun laptop ya. Beda hal dengan zaman dulu. Zaman dulu mah handphone masih jarang penggunanya. Sekarang, jujur nih, zaman sekarang itu penggunanya sudah cukup banyak. Jadi rata-rata orang kalau mau belanja apa-apa, kalau mau beli apa-apa, kalau mau order apa-apa, kalau mau mencari jasa apa-apa, itu pasti lebih banyak lewat handphone. Jadi tinggal entah dia cari di Facebook atau cari di Instagram pasti nanti muncul gitu. Makanya iklan ini salah satu biarin mempengaruhi produk kita itu dilihat sama orang gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu semuanya. Karena untuk hari ini kita akan preview aja ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan langsung mengajarkan cara beriklan yang baik dan benar. Nanti akan saya ajarkan step by step-nya. Langsung ajarin, waduh, di di ini aja ya Kak, nanti di pertemuan berikutnya aman. Kenapa? Karena untuk hari ini saya akan mengajarkannya masih apa ya sebutannya masih preview lah, masih preview itu Mas, saya bingung nih, misalkan Mas ini bagus nih pertanyaan dari Ibu Ika nih. Mas, saya bingung nih, kira-kira step by step apa aja nih yang harus kita beriklan? Kalau enggak, saya beriklan harus menggunakan apa nih? Kalau enggak, biaya beriklan berapa nih dari Pak Sadianto ya? Oke, saya jelaskan semuanya. Beriklan harus menggunakan laptop ataupun komputer. Kenapa? Karena biar lebih enak. Jujur kalau di handphone nggak bisa ya gitu. Karena kita beriklan di dalam dashboard iklan, di mana di dashboard iklan itu tetap menggunakan Facebook. Tapi iklan kita muncul di Facebook dan juga Instagram seperti itu. Lalu tadi untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Sadiatno, paling kecil untuk iklan biaya berapa Kak? Oke, paling kecil untuk iklan di Meta Ads ya, beda-beda. Jadi setiap ads itu beda-beda ya. Di Meta Ads $1, di mana $1 itu sekarang 16.500. Tetapi saran saya jangan $1, dibulatkan aja menjadi 20.000, pas 20.000, nggak kurang nggak lebih. Kalau untuk orang awal dia ingin beriklan ya. Jadi saran saya orang awam atau orang baru pertama kali ngiklan ditaruh anggarannya satu hari 20.000. Bayangin nih, kita sekarang pakai mindset ya, bayangin. Bapak Ibu semuanya beriklan, 20.000 nih ya, 20.000 satu hari. Jualan handphone ya, handphone misalkan ya, handphone. Dengan uh, margin apa ya, atau HPP handphone ini taruhlah 500.000 ya. 500.000 HPP dikurangin biaya iklan kita 20.000 per hari. Taruhlah iklan jalan selama 3 hari, berarti 20.000 dikali 3 total 60.000 ya. 500.000 HPP kita dikurangin 60.000 berarti total 440 ya. Berarti kita mendapatkan keuntungan 440.000. Nah, jadi jujur untuk beriklan ini lumayan bagus manfaatnya. Kenapa? Biarin kita bisa menjual produk kita itu secara cepat dan juga biar cepat closing karena kita beriklan di Meta Ads di mana iklan Meta Ads itu akan tampil di Instagram dan juga Facebook seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Karena jujur untuk Meta Ads ini iklan ya, kita atau saya nyebutnya iklan ya. Iklan ini dia mainannya cepat ya, polanya cepat. Jadi di mana kita beriklan, dapat lead usahakan closingin. Taruhlah atau saya beriklan 20.000 selama satu hari. Tiba-tiba dapat lead sini, leadsnya 3 4 nih. Dari salah satu leads itu closing. Nah, itu udah untung gitu. Ibaratkan. Jadi saran saya iklan ini lumayan bagus manfaatnya. Kenapa? Karena kita menjual suatu produk atau suatu jasa, produk fisik ataupun produk jasa itu dengan lebih cepat. Kenapa? Biarin orang-orang tahu produk kita itu muncul di Facebook dan juga Instagram. Seperti itu. Boleh di-share materi review, siap. Nanti saya share ya Kak, materi preview hari ini. Karena hari ini saya akan atau lebih tepatnya saya juga ya saya membahas preview ini ya. Jadi untuk hari ini kita belum praktek langsung ke intinya, langsung tekniknya, langsung teknisnya belum. Saya baru mengajarkan previewnya. Preview ini cukup penting ya. Kenapa? Biar Bapak Ibu tidak salah kaprah beriklan. Jadi paham apa aja step by stepnya. Balik lagi ya. Ini kita akan beriklan di Meta Ads.
Jadi harus disiapkan dulu Facebook-nya, ya Facebook, ya jangan lupa Facebook, karena kita beriklan di Meta Ads, di mana Meta Ads itu nanti akan tampil di Facebook-nya kita, gitu. Jadi yang paling pertama disiapin Facebook-nya dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti cara isi saldo pakai apa? Jujur, lebih bagusnya lagi, cara isi saldo itu menggunakan debit, ya, debit card. Kalau misalkan, Mas, saya kan nggak punya debit, saya kan bingung kalau mau debit kan berarti harus ke ATM Bank BCA, Bank Mandiri, atau Bank BNI, atau Mandiri Syariah, dan juga lain-lain, atau Bank Syariah Indonesia, itu banyak ya. Nggak usah pakai itu. Sekarang udah banyak aplikasi yang sudah bisa mengaktifkan debit. Salah satunya Jago, Bank Jago, itu bisa online, kita nggak perlu ke kantor-kantor cabang, nggak perlu. Kita tinggal daftar di handphone. Nanti akan saya ajarkan juga triknya ya. Caranya, yang pertama Bank Jago, yang kedua Genius. Nah, dua aplikasi itu ya, itu bisa mendaftarkan bank debit. Kalau kalau sync dari iklan kita nggak dapat ya Kak. Batas bayar, ya benar. Kalau kita nggak iklan, kita nggak bakal bisa closing. Kenapa? Karena kita nggak bakal dapat lead seperti itu. Jadi kalau contoh gini nih iklan, mindset iklan gini, ya saya punya produknya handphone ya, produknya handphone. Gimana biar seluruh Indonesia tahu produk saya nih, tahu saya ini ngejualan handphone. Cara simpelnya, saya datengin ke Meta Ads. Tolong dong, saya beriklan, saya punya produk handphone. Ini saya titipin satu hari 20.000 ke kamu. Tolong kamu sebarin produk saya itu seluruh orang Indonesia gitu. Tergantung area kita yang kita targetkan iklannya seperti itu. Kalau enggak, oke ini udah ya. Saya sudah ada FB Pro, apa bisa termonetisasi? Untuk FB Pro beda ya, Kak. Jadi untuk FB Pro itu biasanya kalau konten-konten keseharian, Kelempar Mas Abdulnya. Sabar ya, sinyalnya lagi nggak oke di daerah Bekasi dia. Ya mau tanya-tanya boleh nggak apa-apa? Langsung di unmute aja soundnya. Untuk apa nih? Ibu Ika. untuk kelas TikTok siapa mentornya? Itu nanti beda 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 praktisi ya, Kak. Karena kalau saya hanya praktisi meta ads saja gitu. Jadi ditunggu aja, nanti saya akan mengajarkan trik and trik cara kita beriklan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Balik lagi, di Meta ini jujur cukup sangat banyak manfaatnya. Kenapa sangat banyak manfaatnya? Yang pertama, kita bisa minim minim beriklan atau minim mengeluarkan budget iklan kita. Bayangin cuma 20.000 satu hari ya, bayangin 20.000 satu hari. Kalau dalam satu hari Bapak dapat leads 3 4, lalu closing 2 itu udah untung. Apalagi kalau misalkan HPP produknya tinggi. Tuh, balik lagi. Iklan ini jembatan biarin orang-orang tahu produk kita. Gitu. Jadi saya berikan ke Meta, saya ngasih duit ke Meta, plus ngasih brosur ke Meta. Nah, si Meta akan menyebarkan brosur saya ke orang-orang seluruh Indonesia. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena hari ini saya akan masih preview ya, preview tentang Meta Ads. Baru nanti di hari berikutnya kita langsung mulai praktekan dan juga gimana teknik dan teknisnya cara beriklan. Iklan ini apa bisa bisa ambil di Shopee Kak? Bisa. Jadi gini tekniknya, bagus nih pertanyaan Bapak. Cuman saya nggak tahu ya nanti akun Shopee-nya bisa terkena banned atau enggak. Jadi gini, ya Bapak ya, oh enggak aman, ada nih triknya. Bapak, ini contoh ya, Bapak beriklan, berarti Bapak sebelum beriklan
cari dulu produk yang bisa di resellerkan di Shopee. Misalkan ketemu nih produk tas ya, terus Bapak chat dulu, Mas, saya reseller bisa nggak? Kira-kira langsung dropship ya, jadi biar nanti pihak si Shopee-nya langsung kirim. Jadi Bapak nggak perlu lagi tuh stok-stok nggak perlu. Nanti Bapak iklankan produk yang di Shopee, iklan di Meta Ads, di Facebook atau Instagram, terus dapat leads, Bapak closingin. Kalau sudah closing, Bapak tinggal cek pihak Shopee-nya. Tolong dong Pak Shopee ini kirimin ke alamat yang sudah saya kirimkan itu. Ada contoh iklan yang sudah jalan. Oh, mau lihat? Boleh, silakan. Sebentar ya. Oke, bentar. Biar enak. Jangan kaget ya, iklan saya spendingnya gede. Oke, ini saya lihat ya. Saya buka nih ya. Ini saya buka nih. Biarin bukti ya. Saya share screen. Bisa dilihat tampilannya di share screen Bapak Ibu semuanya. Ini iklan saya lagi jalan ada 4 campaign ya. Kalau kalau nama kampanyenya nggak bakal saya sebutin ya, seperti itu ya. Nah, dan ini anggarannya, ini saya menggunakan ada yang CTWA dan ada yang landing page ya. Nih, bisa dilihat ya. Ini CPR-nya 4.800 perak, Bengin. CPR-nya cuma 800 perak. 800 perak satu klik tuh nih ya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu campaign yang sedang jalan. Ini ya, salah satunya nih, ada 4. Tuh ya, bisa dilihat. Nah, nanti saya akan mengajarkan cara baca datanya nih, cara baca datanya nih, seperti jangkauan apa, impresi apa, frekuensi apa, CPM apa, CTR apa, CTRSIO apa, waktunya apa, CPC apa, klik tautan apa, OCLP apa, gitu. Kalau CPR ini nggak usah ya, jadi cukup mentok di OCLP. Nah, nanti saya mengajarkan gimana caranya ya. CTWA ROAS itu jujur ROAS itu tidak terlalu berpengaruh ya. Impresi itu orang yang melihat iklan saya impresi. CTWA itu adalah iklan langsung masuk ke WhatsApp, itu adalah CTWA ya. ROAS itu contohnya nih. Mas, saya mau dong ROAS ROAS kali 5, ROAS kali 10, ROAS kali 15, itu tidak berpengaruh, itu nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada namanya ROAS. ROAS kali 5, ROAS kali 10, ROAS kali 15, ROAS kali 20, ROAS kali 50, nggak ada itu. Nggak ada ROAS-ROASan, intinya kita beriklan dengan teknik yang baik dan benar, insya Allah nanti bisa meminimalisir biaya budget iklan kita seperti itu nih ya. Impresi sama jangkauan ini sama ya, kayak orang sudah melihat saya iklan saya itu seberapa banyaknya. Ngeling WA-nya harus bisa, bisa, jadi nggak bisa WhatsApp bisnis, jadi harus WhatsApp bisnis. Itu ya, ini ya, iklan saya itu ada 2.100 ditanyakan. Mungkin ini saya masih preview aja, preview singkat ya, biar Bapak kan, Bapak Ibu semuanya, kalau mau bertanya silakan. Mari bertanya, mari kita ngobrol. Mungkin mungkin cukup ya Bapak Ibu semuanya, karena ini masih preview ya, jadi saya hanya pengenalan aja kepada Bapak Ibu semuanya, seenggaknya tahu iklan Meta itu seperti apa dan juga sih cara kita beriklan seperti itu.
ya putus-putus Pak gitu. Nanti mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya lebih lebih kuatkan lagi sinyalnya, biarin enak, nanti saya mengajar masukan dari saya sedikit bermanfaat. Review hari ini sedikit bermanfaat. Halo Tis, semoga preview dari saya ini sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Aprianto. Terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih Mas Abdul. Baik teman-teman, maaf tadi saya Ya Pak, sama-sama. masuknya duluan Mas Abdul. Saya sudah masuk duluan, tapi sound saya nggak nyala. Saya bingung. Ya, iya ya Pak, aman Masuk aman duluan aman Pak. termasuk ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semuanya dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin ini ada yang dari Indonesia Timur, Waalaikumsalam Indonesia warahmatullahi Tengah ini. wabarakatuh. Eh, jadi sebagai kesaksi ya, Meta Ads itu adalah salah satu cara untuk kita berhubungan dengan orang lain di luar lingkaran kita. Jadi lingkaran kita tuh ada R1, ring satu ya, ada ring 2. Jadi teman kita itu kan ring satu, temannya teman kita itu kan ring 2. Jadi paling kita tuh bisa jualan itu kalau manual itu ring satu dan ring 2. Tetapi kan yang ring 3 ke sana kan jauh lebih banyak ya. Nah, kita itu pengen menjangkau yang lebih banyak itu. Nah, sama teman-teman di sini kayaknya sebagian besar kenal saya pun itu gara-gara Meta gitu, gara-gara Meta Ads. Jadi saya nggak mungkin bisa bisa menjangkau Sulawesi, Madura, Sumatera kalau tidak dengan Meta Ads. Ya teman-teman, insya Allah mulai besok malam ya Mas Abdul, saya sudah minta Iya Pak. di tengah-tengah kesibukan beliau dari pagi sampai sore Masya Allah, ngajar, iya. saya minta coba deh luangin waktu di malam hari untuk tim Odin seperti itu. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara maksimal keberadaan Mas Abdul. Mas Abdul ini adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengiklankan perusahaan produk dari perusahaan guru saya. Produknya banyak banget. Jadi teman-teman yang nggak punya produk nggak usah khawatir. Odin banyak kelas yang bisa dijual. Gimana jualnya? Tapi nanti aja setelah teman-teman ikut programnya, ikut apa pelatihannya kurang lebih 10 kali, 10 pertemuan. Nanti sekitar pertemuan ke-8, nah teman-teman prakteknya jualin produk kelas Odin. Uangnya buat siapa? Uangnya buat teman-teman semua. Jadi nggak usah ngasih ke Odin ya. Jadi misalkan teman-teman mau jual 100.000, 100.000-nya mutlak ke teman-teman. Nggak ada yang buat Odin seperti itu. Jadi ada ada merasain tuh bahwa ternyata bisa dong menghasilkan uang tanpa tanpa apa? Tanpa modal besar, hanya beriklan gitu. Modal iklannya berapa ya tadi? Boleh dari 20.000, boleh 40.000 dengan ini saya bisa bisa share screen dikit ya. Contohnya yang sudah saya pernah lakukan ya. Ini bisa di Hah? kelihatan nggak share screen saya ya? Kelihatan? Kelihatan ya. Kelihatan Pak, kelihatan aman aman Nah, Pak, aman. ini Kelihatan Pak, kelihatan. sebagai acuan nih. Jadi angka 3.400 ini adalah angka serupiah setiap respon yang masuk gitu. Nah, untuk iklan ini saya lagi jualan iklan jurnalis ya. Total yang dikeluarkan tuh sudah sekitar 383.000. Nah, satu percakapan yang masuk ke WA saya bayarnya 3.400 rupiah. Nah, teman-teman di sini mungkin udah ada yang juga ikut ke kelas jurnalis. Nah, dari 111 ini dia yang ikut kelas saya sekitar 29 orang. Nah, satunya 50.000, berarti sekitar dapat sekitar 1,4 setengah. Nah, yang kita keluarkan adalah 390.000, yang kita dapatkan 1,5 juta, kira-kira untuk apa rugi ya? Untung. Untung ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Artinya dengan beriklan di Meta, teman-teman insya Allah akan mengalami apa ya, kalau boleh bilang kemudahan dalam memasarkan, kemudahan dalam mendapatkan gitu. Yang penting jalanin aja, pelajari dulu apa yang diajarkan oleh Mas Abdul, jangan lupa dipraktekin seperti itu. Nanti di pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 sudah komplit tuh ilmunya sudah agak mantap.
baru kita prakteknya seperti itu. Iya. Sip, Iya. kita tunggu teman-teman pendaftarannya. Mumpung kita lagi program apa 99, semua kelas di Odin itu 99.000 rupiah. Ada kelas Excel, ada kelas TikTok, ada kelas MetaS, ada kelas animasi, ada kelas CapCut dan Canva, itu semua 99.000 untuk 10 kali pertemuan. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana mau dipelajari, semua udah ada siap untuk mensupport semua usaha teman-teman gitu ya. Udah, Mas Abdul ada yang mau sampaikan lagi? Mungkin cukup karena saya sudah Ya, menjalankan previewnya secara singkat padat. Insya Allah oke. pesertanya pada paham. Oke, nanti previewnya boleh diminta teman-teman apa gimana? Boleh, boleh. Nanti saya kirimin ke Bapak previewnya. Biarin Ya, teman-teman, oke. Bapak Nah, Ibu semuanya teman-teman bisa melihat. yang mau dapat materi preview tadi artinya apa aja yang akan dipelajari boleh Ya, japri boleh, boleh. atau nanti bisa saya kasih di grup. Tapi hanya di grup Odin ya, saya kasihnya ya, bukan di grup yang turunannya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih semua teman-teman yang bersedia hadir meluangkan waktu. Sampai ketemu besok malam apa? Malam apa sih besok? Malam Malam Jumat, Jumat Pak. ya. Malam Jumat, Malam ya. Jumat jam 8 malam Mas Abdul udah siap mengajar teman-teman dan hari Sabtu TIK akan mengajar di kelas TikTok. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh.